Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada malam permintaan doa. Kali ini kembali kita masih beribadah di rumah, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita semua untuk berbakti kepada Tuhan. Amin. Baiklah, saya percaya Bapak Ibu sudah memberikan kesaksian di tengah-tengah keluarga, sudah saling mendoakan melalui fellowship ya, yang biasa kita lakukan, dan tiba saatnya saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam permintaan doa kali ini. Kita buka ayat inti kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Baik, yang sudah mendapatkannya katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Judul renungan malam permintaan doa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah dengan sepenuh hati. 1 Yohanes 4 ayat 8 yang baru saja kita baca mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, barang siapa ini merujuk kepada apa? Ciptaannya. Saya sebagai manusia, saudara-saudari juga. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Jadi kalau saya tidak mengasihi ya sesama saya, keluarga saya, orang lain, dikatakan di ayat ini saya tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih, ya. Jadi kasih yang kita miliki lalu kita bagikan pada orang lain, artinya sama saja kita membagikan Allah kepada orang lain. Karena Allah itu adalah kasih. Kalau saya tidak mengasihi istri saya tidak mengenal siapa? Allah. Kalau saya masih membentak, menampar, memukul, menyakiti orang tercinta, bahkan orang lain, jelas saya tidak mengenal Allah. Jadi percuma Bapak Ibu kita berbakti, kita berdoa, pergi ke gereja, tapi kita tidak mengenal Allah karena saya tidak punya kasih. Oke, kita lihat kenapa Yohanes sampai menyampaikan pernyataan ketiga ya dari sifat Allah. Yang pertama dalam Yohanes 4 ayat 24, 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, hanya Allah lah yang benar-benar mengasihi kita. Sehingga apa? Dia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Allah adalah kasih. Itu poin dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Apa artinya Bapak Ibu, saudara-saudari? Kasih bukan hanya salah satu sifat Allah yang mengagumkan, ya, masih banyak sifat Allah yang lain. Tapi kasih adalah sifat utama dari Allah. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana Pak Allah sangat mengasihi kita dan Dia sangat memperhatikan ciptaannya. Dengan cara bagaimana? Apa sih buktinya? Dengan apa? Kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saya. Itu menyatakan bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, pendeta, tidak mudah mengasihi orang dengan sepenuh hati.
kadang kita masih memikirkan apa keuntungannya bagi saya kalau saya mengasihi dia sepenuh hati. Saya teringat ya, waktu zaman mahasiswa dulu ya, kita mengejar seorang wanita itu bukan dengan sepenuh hati lagi ya, dengan sepenuh dompet, ATM semua kita berikan ya. Waktu apa semua kita fokus demi mendapatkan dia. Tapi kalau dia tidak sepenuh hati mengasihi saya juga, nggak mungkin saya mendapatkan. Rasanya itu nggak enak. Nah, begitu yang dirasakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Aku udah mati di kayu salib. Bahkan aku sudah naik ke sorga. Aku masih memohon pada Bapa, berdoa agar kalian semua yang ada di dunia bisa masuk mana? Sorga. Modalnya hanya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan ya. Kita bisa lihat lewat jabarannya di 10 hukum ya. Hukum pertama 4, kita itu bukti kasih kita kepada Allah. Hukum kelima sampai 10, bukti kita mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukannya, Bapak Ibu? Christopher Junior, dia seorang tukang ledeng. Suatu hari dia mendapat telepon dari Mr. Benz ya. Jadi Mr. Benz ini meminta agar Christopher datang ke rumahnya untuk memperbaiki kran ledengnya, sedang rusak. Kemudian Mr. Christopher dia bilang, Mr. Ben, mohon sabar sedikit ya, karena jadwal saya sebagai tukang ledeng lagi penuh. Akhirnya 2 hari kemudian Christopher telepon Mr. Ben dan dia mengucapkan terima kasih bahwa Mr. Ben sudah bersedia menunggu dengan sabar. Lalu mereka janjian untuk bertemu. Ya, akhirnya Christopher datang ke rumah Mr. Ben, dia memperbaiki keran air yang rusak. 1 minggu berlalu, Christopher coba menelpon Mr. Ben untuk memeriksa apakah ada kendala. Terus Mr. Ben berkata, wow, keran saya sudah tidak rusak lagi. Terima kasih Christopher sudah memperbaikinya. Dalam hati dari Mr. Ben ini Christopher orang yang baik, orang yang bekerja dengan sepenuh hati. Pendek cerita, Christopher akhirnya menjadi General Manager Customer Satisfaction and Public Relation di Mercedes-Benz Jerman. Jadi Mr. Benz ini adalah pemilik dari Mercedes-Benz. Nah, hanya dengan modal bekerja dengan baik dan sepenuh hati. Itu yang harus kita lakukan. Kita belajar. Ya. Kalau Tuhan melihat saya sebagai seorang pendeta, ini pendeta Balo, Gembala Syekh Gading Serpong, dia mengasihi saya dengan sepenuh hati ya. Baiklah, walaupun hitam kulitnya tapi manis, tapi dia sungguh-sungguh, ya saya akan bawa dia untuk masuk ke surga. Bisa saya begitu Bapak Ibu ya. Karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, lalu kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan sepenuh hati, Tuhan akan melihat engkau layak bersama dengan aku. Amin saudara. Itu yang saya harapkan, agar kita bisa membagikan kasih kita yang sepenuh pada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang Bapak Ibu masih bekerja di rumah karena situasi yang tidak memungkinkan.
Di luar sana banyak orang yang sengsara, kesusahan. Nah, ini saatnya kita apa? Membuktikan bahwa kita dengan sepenuh hati mengasihi Allah. Kita bagikan harta kita. Walaupun itu sedikit, tapi itu sudah membantu orang-orang yang di luar sana. Sebagai kesimpulan dari renungan saya pada malam hari ini, marilah kita mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal apa? Allah. Jangan sampai saudara termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Kau sudah pelihara kami sepanjang pertengahan minggu bekerja. Sekarang adalah awal baru di bulan keempat. Tanggal 1 April. Kami bersyukur sudah 3 bulan kami melewati tahun 2020 ini. Dengan berkat yang Tuhan berikan berlimpah ganda. Bapa yang di sorga, sebagaimana firman telah kami dengarkan, kami akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Pakailah kami Tuhan untuk mengasihi orang lain juga dengan sepenuh hati, agar mereka dapat melihat bahwa saya mengenal Allah yang saya sembah, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya dengan mengirim anakmu untuk mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Gading Serpong dan dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Engkau kuatkan, sehingga mereka tetap memuliakan dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Berkatilah seluruh rumah tangga yang ada di sini, di dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka pun dapat menikmati anugerah Tuhan. Malam tiba, kami semua akan beristirahat. Kiranya malaikat Tuhan dapat melindungi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam. Sampai ketemu pada hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.